Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya. Di channel saya ini, konten saya membahas masalah seputar jaringan, RT/RW-net, sama bedilers. Kebetulan saya kerja di pabrik kayu, vinir, terutama bagian potong lock. Jadi di video kali ini saya pengen bahas masalah cara ngikir rantai yang benar. Itu menurut saya, menurut pengalaman saya kerja di pabrik industri vinir. Kenapa ya? Karena kalau kita potong kayu pakai chainsaw atau gergaji mesin, terutama ukuran lock atau kayu yang terutama sangat besar sekali, terus kita pakai rantai yang tumpul, itu sama saja buang-buang tenaga, buang-buang bahan bakar, terus ya capek sendiri, ya nggak putus-putus, nggak efektif lah intinya. Dalam video ini saya pengen sharing gimana sih cara ngikir yang benar. Kalau menurut saya ngikir yang benar itu mengikuti ukuran pabrik gitu loh, mengikuti ukuran standar baku rantai dari pabriknya sendiri. Kalau menurut saya itu standar bakunya itu dari tingkat kemiringan pisau belakang itu adalah 30 derajat. 30 derajat. Tanggul depan itu ketinggian tanggul depan sama pisau belakang adalah 0,80 atau enggak sampai 1 mili. Itu apa ya, serbuk gerukan dari rantai chainnya itu sendiri itu menghasilkan kurang lebih ketebalan 1 mili. Jadi bagus lah itu. Semakin tebal kan semakin bagus. Cuman kan kalau terlalu besar juga kan nggak bagus, nggak bisa buat motong. Nah itu untuk ngikir paling kalau ngikir itu kan saya kira semua orang juga bisa sih. Kalau misalnya dia udah lihai ngikir ya otomatis lah gitu. Jadi udah terbiasa ngikir masalah sudut 30 derajat itu. Masalahnya kalau rantai yang baru terus dipakai, kalau udah habis karet separuh ya meskipun dikikir 30 derajat, kalau tanggul depannya nggak dikikir sampai ketinggian antara pisau belakang, nggak maksudnya itu katakan ketinggiannya itu 0,10, 20, 30, 40 ya sama saja. Itu nggak efektif kan. Seharusnya itu tanggul depan itu dikikir, tapi ngikir tanggul depan itu sangat susah. Itu harus hati-hati. Sebetulnya ngikir tanggul depan itu ada alatnya sendiri, namanya reker. Tapi saya lihat hampir nggak ada yang jual reker di Indonesia. Mungkin ada beberapa, 1 atau 2 toko yang jual reker itu, padahal itu sangat penting. Cuman kalau nggak punya reker ya kita kira-kira sendiri. Kita pakai flat file atau ya flat file atau kikir biasa itu yang ukuran 4,8 atau ukuran 5,5 mm. Itu kalau nggak bisa ngukur sampai 0,80 ya kita kira-kira saja. Dari pengalaman saya ngikir tanggul itu halus gitu.
harus presisi. Kalau nggak presisi dibuat untuk motong keperluan vinir, potong lock itu, kalau nggak presisi itu saya jamin itu pasti potongannya miring. Terus gimana sih pakai kikir yang benar? Nah, kikir yang benar kalau menurut saya itu, kalau masih baru, rantainya masih baru, itu pakai kikir ukuran 4,8 mm. Itu untuk ukuran Chenso yang besar, Chenso steel yang 070 atau 270, yang partnya 36 inch atau 90 cm yang besar itu. Nah, kalau pakai rantai yang baru itu pakai file kikir yang ukuran 5,5. Tapi kalau udah tinggal separuh itu pakai file yang ukuran 4,8. Karena apa? Karena kan masih baru kan, itu itu bentuknya kan masih besar, jadi harus pakai kikir yang besar. Logikanya kalau udah tinggal separuh terus dia pakai ukuran 5,5, ya nggak tajam, nggak ukuran gitu. Mungkin ya bisa, cuman hasilnya nggak seperti ukuran 4,8. Terus apa ya, ya itulah pengalaman saya di mikir rantai yang benar. Soalnya apa, soalnya ilmunya orang Nyenso itu cenderung ke gimana sih cara dia ngikir, dia bisa ngikir yang benar, bisa pakai rantai sampai kecil gitu. Itu ukuran orang Nyenso itu. Kalau sekedar Nyenso tapi dia nggak bisa ngikir, wah itu buang-buang waktu, menyakitkan diri. Karena apa? Karena getaran Chenso, terutama Chenso ukuran 36 atau 90 inch itu, yang Chenso 070 atau 270 itu getarannya sangat keras sekali gitu. Ya sudah, pembahasan sharing-sharing saya ya itu. Tapi sebelumnya saya mohon maaf karena saya nggak pakai ilustrasi. Ini kan video pertama kali saya bikin konten seperti ini. Mungkin untuk kedepannya saya sharing-sharing masalah Chenso, masalah mesin, masalah perawatan, gimana sih teknik potong, cara potong tusuk lock atau apa. Di video selanjutnya mungkin saya bikin konten seperti itu, cuman ini coba-coba saja lah. Ya sudah, terima kasih.